Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Diasrian Saputra dengan NIM 2301030776 dari kelas TI 23A2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhtaram SE Eskom MKom. Judul proyek saya adalah manajemen perpustakaan. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke bagian database terlebih dahulu. Bagian PHP MyAdmin saya, kita akan masuk ke DB Pustaka. Kemudian ini ada beberapa tabel di sini, yaitu ada tabel admin, anggota, buku, peminjaman dan pengembalian. Pertama-tama kita ke bagian tabel admin. Untuk strukturnya ada ID, username sama password ya. Untuk ID ini bertipe integer, username bertipe varchar, password bertipe varchar juga. Untuk primary key-nya ada di integer, di ID. Kemudian masuk ke bagian anggota. Untuk anggota di sini untuk strukturnya seperti ini, ada kode anggota, nama, alamat dan nomor HP. Nah, untuk anggota, kode anggota ini bertipe sebagai primary key, tipenya varchar, nama varchar, alamat teks, nomor HP varchar 15. Dan ini beberapa data yang sudah saya isi kemarin waktu saya membuat aplikasinya. Lanjut ke buku ya sekarang kita. Untuk bagian buku strukturnya masih sama, ada ID sebagai primary key bertipe integer 11. Kemudian kode buku bertipe varchar 10, judul varchar 100, pengarang varchar 100, penerbit varchar 100, tahun terbit integer 11 dan stok integer 11. Kemudian data yang sudah saya masukkan di sini ada beberapa contoh. Ini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian lanjut ke peminjaman. Untuk bagian peminjaman ini terdapat ID sebagai primary key, tipenya integer 11, nama bertipe varchar 100, judul varchar 100 juga, tanggal pinjaman kita setting date, tanggal pembelian juga date. Nah, untuk data-data yang sudah saya masukkan seperti ini. Contohnya ID-nya 6, nama Alif, judulnya pemrograman Java, tanggal pinjamnya 2025 bulan 7, hari tanggal 1, tanggal pembeliannya 2025 bulan 7 tanggal 7. Terus kita ke bagian mana? Pengembalian. Untuk pengembalian di sini ada tambahan ya. Dari tabel yang sebelumnya masih sama, ID bertipe integer 11, nama varchar 100, judul juga varchar, tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal dikembalikan sama tipenya yaitu date atau tanggal. Untuk datanya di sini semisal ini ada ID 7 Ali dengan buku yang dipinjamnya pemrograman Java, tanggal pinjamnya 2025 bulan 7 tanggal 1, tanggal kembalinya 2025 bulan 7 tanggal 7. Nah, di sini untuk dikembalikannya dia telat sehari ya. Di sini tanggal 8, harusnya tanggal 7. Nah, ini dikenakan denda 1000. Jadi setiap harinya kena denda 1000. Nah, kita langsung saja implementasi ke bagian Apache NetBeans-nya. Untuk tampilannya kita ke bagian login. Nih, login.
Di bagian login ini terdapat beberapa label dan text field ya. Text field ini berguna untuk memasukkan username dan password, dan label ini berguna untuk memberi label seperti username dan password. Kemudian ada button login, ini digunakan nanti untuk melanjutkan ke tampilan beranda. Lalu ada menu utama. Di menu utama ini hanya terdapat beberapa button seperti button buku, button anggota, peminjaman dan pengembalian, lalu ada logout. Di bagian buku ini nanti jika diklik akan mengarah ke bagian masing-masing, seperti buku akan mengarah ke buku, anggota mengarah ke anggota, peminjaman mengarah ke peminjaman, pengembalian akan mengarah ke pengembalian. Untuk logout akan kembali ke login. Lalu kita ke bagian buku. Nah, pada bagian buku ini ada label, text field, button dan tabel. Untuk ini namanya data buku, ini label, beri nama kode buku, ini text field untuk mengisi kode bukunya. Ini juga sama untuk mengisi judul buku, ini untuk mengisi pengarang, penerbit, tahun, dan stok. Nah, untuk button tambah ini untuk menginputkan buku, semisal ada buku baru nanti masuk ke sini, masuk ke tabel. Update, jika ada kesalahan input maka kita bisa mengupdate-nya. Hapus untuk menghapus data yang di sini. Untuk reset untuk mengosongkan bagian sini. Kembali akan mengarah ke bagian menu utama lagi. Selanjutnya ke form anggota. Di sini form anggota. Di sini ada label data anggota, kode anggota, nama anggota, alamat dan nomor HP. Dan ada 4 text field. Untuk butonnya masih sama ya, ada simpan, edit, hapus, reset dan kembali. Tapi untuk tabelnya berbeda. Di sini ada kode, nama, alamat, nomor HP sesuai yang diinputkan di sini. Terus kita masuk ke bagian peminjaman. Nah, pada bagian peminjaman ini ada sedikit tambahan library, yaitu menggunakan JCalendar yang ini. Jika belum ada ini, maka ini tidak ada. Atau date charge ini tidak bawaan langsung dari Apache NetBeans-nya. Kita harus menambahkan library agar ini muncul. Di sini ada combo box, ini date charge, ini juga date charge, button pinjam, button reset, button kembali dan tabel. Oke, baik, selanjutnya mungkin itu. Selanjutnya kita ke bagian pengembalian ya. Di bagian pengembalian masih sama, cuman ada tambahan di kembalikan dan cetak. Ini kembalikan buku nanti akan terinput di sini, dikembalikannya kapan dan statusnya terlambat atau tidak. Set, kembali dan cetak ini nanti untuk mencetak hasil laporan yang sudah masuk di sini. Mungkin itu untuk tampilannya. Sekarang kita masuk ke bagian coding. Bagian coding kita mulai dari koneksi database dulu mungkin. Selanjutnya akan menjelaskan salah satu bagian penting dari program ini, yaitu file koneksi ke database. File ini berfungsi menghubung antara Java dengan database MySQL yang digunakan, yaitu DB perpustakaan. File ini disimpan dalam file yang bernama database agar struktur program lebih rapi dan terorganisir. Di dalam file ini terdapat beberapa variabel penting seperti URL,
JP MySQL location 3306 DB pustaka, ini untuk mengkoneksikan ke bagian MySQL. Kemudian ini username-nya root, passwordnya kosong. Kemudian ada public static get connection. Metode ini dibuat dengan sifat statik sehingga bisa langsung dipanggil dari kelas lain tanpa harus membuat objek terlebih dahulu. Di dalam metode ini, pertama-tama akan dimulai driver JPC MySQL dengan perintah class for name. Seperti ini, class for name. Terus ada return driver get connection URL user pass. Ada catch exception print text trace. Selanjutnya akan menjelaskan login from Java yang berada di package out. Sebelumnya ini saya mengimport dashboard menu utama, import database connection, import Java SQL, import Java Swing. Pada bagian init ini untuk mengambil elemen-elemen seperti label, field username, password, dan tombol login. Kemudian untuk selection location relative to null ini berfungsi untuk jika di run otomatis tampilan akan berada di tengah-tengah layar. Fungsi utama proses login ini berada pada metode login. Di dalam metode ini pertama-tama kita mengambil input dari field username dan password yang diambil langsung dari string username txt name get text ini, dan password diambil dari field password lalu diubah ke bentuk string value txt password get password. Setelah itu aplikasi membuat koneksi ke database menggunakan connection get connection. Koneksi get connection string SQL select from admin where username and password. Ini adalah mengambil tabel dari username dan password. Perintah ini menggunakan statement yang lebih aman dari serangan SQL injector karena inilah username dan password akan di-set secara terpisah melalui PST set string. Setelah perintah SQL dijalankan, hasil disimpan dalam objek result as PST execute query. J option panel show message dialog ini berfungsi untuk memberi jika login berhasil akan bertuliskan login berhasil di response name menu utama. Tapi jika ada password salah, kita bikin lagi else J option show message dialog username atau password salah. Lalu kemudian itu semua dipanggil di dalam button login yang seperti ini, login, kurung buka, kurung tutup, dan titik koma. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian menu utama pada aplikasi yang terdapat di file menu utama .java, dan package ini berada di bagian dashboard. File ini merupakan tampilan utama yang muncul setelah admin berhasil melakukan login. Di dalam konstruktor menu utama terdapat beberapa perintah awal, yaitu init komponen. Init komponen untuk menampilkan tampilan antarmuka. Kemudian ada set location relative to null, berfungsi untuk memunculkan di bagian tengah. Kemudian ada set title untuk memberi judul jendela aplikasi, yaitu merupakan menu utama aplikasi perpustakaan.
tampilan menu utama ini menyediakan beberapa tombol utama yang masih akan membuka form sesuai dengan fungsinya, diantaranya seperti button peminjaman action performance, ini akan membuka new performance pinjaman. Kemudian ada button anggota action performance, ini akan membuka new perform anggota. Kemudian private void button pengembalian action performance, never from pengembalian set visibility, button buku action performance, never from buku set visibility. Kemudian ada button logout. Button logout ini berfungsi untuk mengembalikan ke bagian login atau keluar. Ini akan kembali ke bagian login ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian from buku yang berada di package buku ini. Form ini merupakan tampilan untuk mengelola data buku dalam aplikasi perpustakaan, mulai dari menampilkan daftar buku, menambahkan data, mengedit dan menghapus data buku yang sudah ada di database. Saat form dibuka, konstruktur form buku langsung memanggil metode tampilkan data buku. Fungsi ini berguna untuk menampilkan semua data buku yang diambil dalam tabel buku ke dalam tampilan di aplikasi. Kolom yang ditampilkan meliputi kode buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit dan stok. Aplikasi membuat koneksi ke database dengan memanggil metode koneksi get connection ini. Statement st concrete statement result rs sama dengan st executive query select from tabel buku. Hasil dari query ini dimasukkan ke dalam tabel tampilan menggunakan default tabel mode. Kemudian ada simpan buku. Simpan buku ini. Pada bagian ini terdapat private void if txt code get text is mp3 txt judul .get text is mp3 txt pengarang .get txt is mp3 txt penerbit .get text is mp3 tahun get text is mp3 txt stock get text is mp3. Berisi ini dimuat difungsikan untuk jika ingin menyimpan, dipastikan semua seperti bagian text fieldnya sudah keisi semua. Jika belum diisi semua, maka akan ada tulisan semua field harus diisi. Terus kemudian ada try connection, count koneksi, get connection, string SQL insert to buku, kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan stok. Ini berfungsi untuk memasukkan semua data kepada tabel buku yang berada di MySQL. Ini seperti ini. Kemudian kita ke bagian edit buku ya. Edit buku ini, fungsi ini digunakan untuk mengubah data buku berdasarkan kode buku yang dimasukkan. Query yang digunakan adalah update buku set where kode buku. Setelah itu akan diperbarui dan file input dikosongkan. Metode ini
metode ini menggunakan lalu kita ke bagian reset form. Reset form digunakan untuk mengosongkan semua file input dan mengaktifkan kembali input kode buku agar bisa digunakan untuk entry dari data berikutnya. Dengan adanya form buku, Java admin dapat dengan mudah mengelola seluruh data buku yang ada di perpustakaan. Lalu kemudian kita lanjut ke bagian form buku model. Pada bagian ini merupakan kelas model atau representasi dari data sebuah buku. Tujuan dari kelas ini adalah untuk menyimpan data buku dalam bentuk objek sehingga dapat digunakan lebih terstruktur dan rapi saat memproses ataupun menampilkan data. Di dalam kelas buku model terdapat 6 atribut utama, yaitu kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun, dan stok. Selain itu, kelas ini menyediakan getter method yang digunakan untuk mengambil nilai dari suatu properti seperti get judul untuk mengambil judul buku, get stock untuk melihat jumlah stok. Kelas model ini sangat bermanfaat jika data buku ingin diproses dalam bentuk objek, misalnya saat ingin menampilkan daftar buku dalam tabel, menyimpan data ke database, atau sekedar memindahkan data antar komponen dalam aplikasi. Bagian form anggota model. Form anggota Java ini digunakan untuk mengelola data perpustakaan seperti menampilkan daftar anggota, menambahkan anggota baru, mengedit data, dan juga menghapus data anggota yang sudah ada. Saat form ini dijalankan akan menggunakan metode tampilkan data. Tampilkan data ini akan dipanggil untuk menampilkan seluruh isi tabel anggota dari database ke dalam tabel aplikasi. Kolom yang ditampilkan meliputi anggota, nama, alamat, dan nomor handphone. Data ini diambil menggunakan query SQL select from anggota. Anggota kemudian ditampilkan ke dalam JTable. Untuk menambahkan anggota baru digunakan metode simpan anggota di dalam sistem terlebih dahulu. Mengecek apakah semua field input ini sudah terisi, seperti teks kode, teks nama, txt alamat, txt nomor HP. Jika iya, maka data anggota baru akan disimpan ke database menggunakan perintah insert to anggota. Insert to anggota. Setelah berhasil disimpan, data langsung ditampilkan ulang di tabel dan field input dikosongkan kembali dengan memanggil reset form. Seperti ini codingannya. Lalu ketika user memilih salah satu baris data di tabel, maka field input otomatis terisi dengan data yang dipilih ini dilakukan oleh metode isi form dari tabel. Seperti ini row sama dengan tabel anggota, get select row, txt kode set text, mode get value at row to string, txt nama select text, model get value at row 1 to string,
txt alamat set text model get value row 2 to string juga, txt nomor HP set text model get value row 3 to string, txt set enable files. Untuk reset form ini untuk mengosongkan text fieldnya. Kemudian jika user ingin mengedit data anggota, digunakan metode edit anggota. Metode ini menjalankan perintah update anggota berdasarkan kode anggota yang dipilih. Ini seperti update anggota, set name, alamat, nomor HP, kode anggota. Ini nanti jika perubahan data berhasil akan memunculkan data berhasil diperbarui. Tapi jika gagal akan ada muncul seperti gagal update data. Kemudian ada hapus data anggota digunakan untuk menghapus anggota yang sudah tidak aktif mungkin. Nanti kita memilih ini digunakan untuk pilih tabel yang dihapus. Lalu di sini kita akan menyeting the option pen show confirm dialog this. Yakin ingin menghapus data, konfirmasi the option, kita akan memberikan opsi yes or no option. Ini try connection, count connection, get connection, string SQL, delete from anggota, where pada anggota. Setelah berhasil maka akan muncul data berhasil dihapus. Menggunakan the option panel, show message dialog this, data berhasil dihapus. Langsung kita menampilkan data, reset form. Tapi jika gagal kita membuat metode catch SQL exception the option show message dialog this, gagal hapus data. Lanjut kita ke bagian anggota model. Baik, sekarang kita ke anggota model Java. File ini merupakan kelas model yang mempresentasikan data seorang anggota perpustakaan dalam bentuk objek. Model seperti ini digunakan agar data dapat dikelola secara terstruktur di dalam aplikasi. Selain itu, kelas ini juga menyediakan metode gather untuk mengambil setiap nilai dari setiap atribut. Contohnya get name, get alamat, get nomor HP. Dengan adanya kelas model seperti ini, proses pemrosesan data dalam aplikasi menjadi lebih rapi dan efisien. Kita dapat menyimpan, mengirim, atau menampilkan data anggota dengan cara yang terstruktur dan mudah dipahami. Model ini juga bisa digunakan saat ingin menampilkan data di tabel atau saat ingin mengelola data agar secara dinamis di berbagai aplikasi. Baik, selanjutnya pada bagian form peminjaman Java. Form ini digunakan untuk mengelola transaksi peminjaman buku di perpustakaan. Saat form dibuka, 3 hal langsung dijalankan secara otomatis, yaitu menampilkan daftar nama anggota dari database ke dalam combo box, menampilkan daftar judul buku yang tersedia, dan menampilkan data seluruh peminjam yang sudah tercatat ke dalam JTable. Pemrosesan pengambilan data dilakukan oleh metode tampilkan data menggunakan get connection, preferred file for window Java add event window event model default table model JTable get money. Tampilkan data anggota
tampilkan buku, tampilkan peminjam. Ini yang pertama tadi yang langsung keran. Kemudian ada private void, tampilkan anggota. Try connection connection dot get connection state st con dot create statement. Result set rs st execute query select name from anggota. Ini diambil dari tabel anggota cb anggota dot remove all item with rs next cb anggota add item rs getting nama cache sql exception print stat tracks. Kemudian ada private void, tampilkan buku. Ini berfungsi untuk menampilkan buku yang berasal dari database. Try connection koneksi get connection untuk mengambilnya di dalam database. Terus kemudian ada statement st create statement result rs st query select judul from buku. Ini untuk memilih select, untuk memilih judul from buku, mengambil judul buku dari tabel buku. CB buku remove all item will rs next CB buku add item rs gathering judul. Kemudian ada tampilkan peminjam yang berada di JTable. Mode set raw cons, try connection koneksi get connection, statement st concrete statement, result set rs dot execute query select name judul tanggal kembali from peminjaman. Berarti ini yang diambil nama, judul, tanggal pinjam, tanggal kembali dari tabel peminjaman. Well, rs.next string tanggal pinjam ind new simple data format td format rs gathering tanggal pinjam. String tanggal kembali sama. Ini berarti formatnya dibuat dalam format Indonesia. Mode .arrow next object rs gathering nama, rs gathering judul untuk mengambil nama dan judul, tanggal pinjam dan tanggal kembali. Terus kemudian pada button pinjam action performance ini ada anggota get select item 0, cb get selection 0, c action show message alert, data anggota atau buku belum tersedia jika item ini 0. If tanggal pinjam get data sama dengan 0, tanggal kembali get date 0. Ini membuat query jika tanggal kembali dan tanggal pinjam masih kosong. Nanti ada peringatan tanggal harus diisi. String name cb anggota get selection to string. String judul cb buku get selection item to string. Ini tanggal. Terus kita memasukkan koneksi lagi, insert to peminjaman, mengambil nama, judul, tanggal pinjam, tanggal kembali. Terus selanjutnya kita ke bagian peminjaman model. Peminjaman model ini sama seperti pada bagian anggota, model, dan buku model untuk menyimpan data agar lebih baik. Terus kemudian ada peminjaman, tadi kan sudah. Terus ke pengembalian. Pada pengembalian ini kita mengimport java.sql, import java until data, import java swing c option, import java swing table default type model, import database connection, import java time location date, import java time zone id, import java time temporal
cron unit, importnet SV Jasper report. Untuk mencetaknya ya, ini importnet SV Jasper report juga, Java IO input. Ini menggunakan public class form pengembalian. Ini mengambil public formnya, ada init komponen, tampilkan anggota, tampilkan buku, tampilkan pengembalian. CB anggota, action liner, ambil tanggal pinjam dan kembali. CB buku, add action listening, ambil tanggal pinjam kembali, tanggal dikembalikan, get date edited, add property change listener. Ini TXT denda. Jika tidak terlambat maka denda akan dikosongkan. Kemudian tampilkan anggota, ini diambil dari tabel anggota. Oh, maaf, salah, ini diambil dari select distinct from nama from peminjam, berarti diambil dari data peminjam. Ini diambil cuma namanya saja. Anggota remove all item, get nama. Terus kemudian ada tampilkan buku, try, connection con, koneksi, get connection, statement, st con, create statement, result, rs, st, execute query, select distinct judul from peminjam. Berarti ini mengambil judulnya saja. Lalu ada ambil tanggal pinjam dan kembali. Ini mengambil, jadi nanti otomatis akan muncul tanggal pinjamnya kapan, tanggal kembalinya kapan. Seperti ini query-nya. Kemudian tampilkan pengembalian, default model table pengembalian, get model, mode set row punch 0, try connection con, koneksi, get connection, statement st, concrete statement, result, rs, st, execute query, select name, judul, date, div, tanggal dikembalikan dan tanggal dikembalikannya. Will ini membuat rs next, ini membuat jika terlambat. Model etro nilai objektif, rs gathering nama, judul, hari, denda. Terus ada reset, fungsinya yang masih sama. Untuk cetak, private void cetak laporan, connection con, koneksi, get connection, ambil koneksi. Ini untuk load file JRXML, input string laporan, get class, get result as resource as string, laporan pengembalian .jrmx yang berada di sini. Ini bagian ini. Jasper report, Jasper confirm manager, compile report laporan, Jasper print, Jasper fill manager, fill report, Jasper report null con. Itu untuk file previewnya, yaitu Jasper view report, Jasper print files. Ini untuk pengembalian button, string nama cb, string judul, date pinjam, date kembali, date dikembalikan, if dikembalikan nul, pinjam nul, kembali nul. Ini membuat jika belum memasukkan dikembalikannya, dipinjamnya, kembali belum diisi, akan muncul sebuah dialog semua tanggal harus diisi. Konversi location agar menghitung selisih hari tanpa masalah waktu ini. Oke, mungkin itu. Selanjutnya kita langsung saja ke implementasi aplikasinya. Pertama-tama kita login dulu. Ini saya menyetingnya admin. Di sini seperti tadi ada sama data,
data anggota, peminjam, pengembalian, logout. Kita ke data buku dulu ya. Kita mencoba memasukkan buku baru. Misal kodenya yang belum ada di sini adalah 005. Kita bikin B005 dengan judul pemrograman dasar. Pengarangnya kita buat mahasiswa. Penerbitnya UDB. Tahun 2025. Kita bikin stoknya ada 10. Kita tambah. Data berhasil disimpan. Nah, otomatis data tadi masuk ke dalam tabel. Nah, untuk klik tombol update, kita misal klik ini, kita edit penerbitnya. Misal penerbitnya tadi keliru, penerbitnya coba aja Garin. Langsung saja kita update. Nah, di sini otomatis berubah ya. Jika ingin menghapus, ini klik saja hapus, pilih tabel mana yang ingin dihapus. Misal contoh ini, ya hapus. Oke. Buku yang dimasukkan akan hilang. Kemudian ada reset seperti ini. Jika di reset akan kosong. Nah, jika kita kembali ke beranda, ada data anggota. Data anggota ada ini yang sudah saya tampilkan tadi. Kita reset dulu. Nah, kode anggota kita bikin A110. Nama anggotanya Dias. Alamatnya Baki. Terus nomor HP-nya 00000. Kita untuk coba-coba saja langsung simpan. Data berhasil disimpan dengan kode A110 Dias. Nih. Kita saja kembali ke peminjaman. Jika saya ingin minjam buku ini Dias, buku yang saya pinjam adalah struktur data. Tanggal pinjamnya saya pinjam hari ini, tanggal 21 Juli 2025. Saya ingin mengembalikannya tanggal 24. Nah, kita langsung pinjam buku. Pinjam, ini akan masuk. Nah, dia struktur data tanggal pinjam 21 bulan 7 2025. Baik, kita langsung ke pengembalian. Ini ya, saya lihat Dias. Dan struktur data. Ini otomatis. Langsung otomatis. Tanggal pinjamnya langsung otomatis muncul ya. Lalu dikembalikannya, coba saja kita tepat waktu. Tadi kan 24, kita kembalikannya 24. Dendanya masih 0, kembalikan buku. Denda 0. Tapi kita coba, jika ini saya kembalikannya lebih 2 hari, ini akan kena denda. Kena dendanya 3.000. 3 hari, perharinya 1.000. Lalu kemudian ada cetak. Nah, ini tampilan cetak ya. Masih agak kacau. Nah, jika ingin menyimpannya, kita klik di bagian kiri atas, kita simpan ke bagian dokumen. Kita beri nama laporan. Kita cek bagian dokumen laporan. Kita cek laporan ini. Tunggu dulu. Nah, datanya otomatis diekspor ke dalam dokumen. Ini data terbarunya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.